Oke guys, balik lagi bareng channel Chillscope. Sekarang kita riding santai aja ya. Jadi hari ini gue lewat jalur ke utara dari Parangtritis nih guys. Jadi suasana biar dapat suasana adem, gak terlalu sepaneng juga sih. Nah ini kalau kalian lihat, di kiri sama kanan banyak rumah warga. Modelnya masih sederhana, khas rumah pedesaan gitu. Gue selalu suka suasana kayak gini. Adem, gak sumpek kayak di kota. Kadang ketemu orang duduk di teras sambil nyantai. Ada yang nyapu halaman, ada juga yang main sama anaknya. Simple tapi bikin tenang gitu loh. Ini, saya melewati jembatan Kretek. Jembatan ini sudah lama dibangun, tapi gak tahu tepatnya kapan jembatan ini dibangun. Kalau riding lewat jalur kayak gini, bawaannya pengen pelan aja, biar bisa nikmatin suasana. Anginnya sejuk, udaranya bersih. Jauh beda sama kalau kita di kota, macet, panas, banyak polusi. Nah ini dia yang bikin gue suka motovlog di jalan-jalan kayak gini. Kalau kalian suka riding santai kayak gini, komen deh. Kalian lebih suka jalur rame di kota, atau jalur adem di pedesaan kayak gini? Aku pribadi sih jelas pilih pedesaan, soalnya lebih tenang dan gak bikin emosi di jalan. Jalan ini udah terkenal banget, apalagi kalau musim liburan, dijamin rame pol. Bus-bus pariwisata pada lewat sini, mobil pribadi juga banyak banget, semuanya menuju kawasan pantai selatan Jogja. Kalau sekarang sih masih agak santai ya, tapi biasanya makin siang, jalan ini udah mulai padat. Kadang kalau lagi ramai, bisa ada rombongan bus gede yang jalan beriringan. Seru aja liatnya, karena vibesnya langsung kerasa liburan. Nah, kalau kalian pernah ke Parangtritis, pasti lewat jalan ini. Selain Parangtritis, jalur ini juga tembus ke Pantai Depok, Pantai Samas, sama pantai-pantai lainnya di selatan Jogja. Makanya jalannya nggak pernah sepi. Kalau kalian lihat kanan kiri, masih banyak rumah warga, toko-toko kecil, sama warung makan. Biasanya pengendara pada berhenti dulu buat isi bensin, makan, atau sekadar istirahat. Warung-warung pinggir jalan kayak gini tuh underrated banget, masakannya mantap dan harganya bersahabat. Semakin ke selatan, jalan ini bakal makin rame sama kendaraan wisatawan. Kadang ada juga rombongan motor bareng-bareng, touring menuju pantai. Suasananya jadi makin hidup. Aku pribadi suka banget lewat jalan Parangtritis ini. Walaupun rame, tapi pemandangan kanan kirinya masih adem. Ada sawah, ada pohon-pohon, jadi mata tetap seger. Apalagi kalau riding sore, sunsetnya di jalur ini cakep banget. Cuma ya harus tetap hati-hati bro, soalnya bisa sama mobil pribadi kadang gaspol banget. Jadi kalau lewat sini jangan buru-buru, nikmatin aja suasananya. Yang aku suka dari jalan Parangtritis ini, meskipun rame, pemandangan kanan kirinya masih ada persawahan, pohon-pohon rindang, jadi nggak bosenin. Kalau riding sore, sunset di jalur ini juga keren banget, apalagi kalau udah deket pantai. Jalan Parangtritis ini jadi keinget pengalaman gue dulu pas main ke pantai. Jadi waktu itu gue sama temen-temen berangkat agak siangan, udah kebayang dong jalannya rame banget. Bus pariwisata sama mobil-mobil luar kota numpuk di sini. Tapi serunya yaitu, vibes liburan langsung kerasa dari jalanannya aja. Sampai di pantai Parangtritis, suasananya rame banget guys. Banyak banget orang main pasir, naik ATV, ada juga yang naik delman di pinggir pantai. Anginnya kencung, ombaknya juga lumayan gede, khas pantai selatan. Gue inget banget waktu itu sempet nyobain naik ATV. Seru banget sih, ngebut-ngebutan di pasir. Habis dari Parangtritis, gue sama temen-temen nyebrang dikit ke pantai Depok. Bedanya di Depok ini ada deretan warung seafood. Jadi, kalau kalian suka makan ikan bakar, cumi, atau udang, disinilah surganya. Waktu itu gue mesen ikan bakar sama sambal bawang. Wih gila, makannya sambil lihat laut langsung. Rasanya nikmat banget.
kita masuk ke jalur yang lebih terbuka. Lihat deh guys, persawahan sejauh mata memandang. Warna hijaunya itu loh, bikin mata fresh banget. Kadang kalau lagi padi udah mau panen, warnanya jadi kuning keemasan. Vibesnya keren banget kalau kena matahari sore. Di sawah gini biasanya banyak orang kerja. Ada yang nyabit rumput, ada yang jaga burung biar gak makan padi. Pokoknya khas pedesaan banget. Di depan sana, masih ada rumah warga lagi. Beberapa ada yang jualan juga. Jadi kalau kalian haus atau lapar, gampang banget nyari jajan di sini. Kadang ada yang jual es teh, gorengan, atau sekadar camilan kecil. Kalau kalian lihat, jalannya panjang lurus, tapi rame banget. Di depan ada bus gede, biasanya rombongan wisata. Di belakangnya mobil pribadi ngantri, kadang bikin agak macet. Tapi ya wajar sih, karena ini jalur utama ke pantai selatan. Kanan kiri jalan juga rame. Ada rumah-rumah warga, toko kecil, sama warung-warung yang selalu buka. Biasanya kalau lagi capek riding, mampir sebentar beli minum dingin atau kopi saset udah nikmat banget. Ada juga yang jual gorengan, cocok banget buat ganjel perut sebelum sampai pantai. Semakin ke selatan, vibes liburannya makin berasa. Mulai banyak baliho wisata, tulisan-tulisan gede arah ke pantai, sampai kadang ada mobil pick up bawa rombongan keluarga. Seru sih liatnya, semua pada semangat liburan. Gue pribadi kalau lewat sini lebih suka santai aja, gas tipis-tipis sambil nikmatin pemandangan. Di beberapa spot masih kelihatan sawah yang luas, jadi meskipun jalannya rame, tetap ada ademnya. Oh iya, kalau sore hari lewat jalan ini tuh keren banget guys. Biasanya sinar matahari sore bikin suasana jalan jadi keemasan gitu. Ditambah kalau udah deket-deket Parangtritis, udah mulai kerasa angin pantai yang kencang. Tapi sekali lagi, kalau lewat Parangtritis ini harus ekstra hati-hati ya. Bus pariwisata kadang suka ngebut. Mobil pribadi juga ada yang salip kanan kiri. Jadi jangan terburu-buru, yang penting aman sampai tujuan. Pokoknya jalur Parangtritis ini selalu punya cerita. Entah itu macet, entah itu rame sama wisatawan, atau sekadar nikmatin vibes liburan. Dan buat gue, itu yang bikin motovlog di jalan ini selalu menarik. Ada aja hal yang bisa diceritain sepanjang jalan.